Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Dengan saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik yang akan kita diskusikan bersama pada saat ini yaitu lupus. Tidak lazim di telinga, penyakit autoimun kompleks ini saking kompleksnya seringkali menantang baik pasien maupun tenaga medis. Seperti sosok yang tersembunyi di balik kabut, lupus pun sering menyerupai pembunuh yang tak terlihat. Untuk itu jangan kemana-mana, mari kita ungkap setiap aspek penyakit ini. Mulai dari gejala yang sering terabaikan hingga dampak emosional yang sering kali terlupakan. Bersama Dr. Greg Supakoli kita ungkapkan untuk kebaikan yang tak terelakkan. Dr. Greg menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2014 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih master degree dalam ilmu kesehatan masyarakat bidang minat kajian administrasi rumah sakit pada tahun 2016. Sempat bekerja di beberapa rumah sakit di Manado dan pada tahun 2021 beliau baru menamatkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam dari universitas yang sama. Sempat juga melayani sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Pulau Morotai. Saat ini dokter dipercayakan untuk melayani di Rumah Sakit JH Awalui. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita menyapa narasumber kita Dr. Greg Supakoli. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya dokter nih? Puji Tuhan luar biasa. Nah ini terlihat benar-benar fit. Ini sibuk, bagaimana kesibukan ini bisa diatur dokter? Ya, jadi puji Tuhan diberikan hikmat dari Tuhan agar supaya sambil melayani masyarakat ya kita sama-sama melakukan edukasi juga kepada masyarakat. Amin. Baik dokter, kita akan segera membahas ya diskusi sehubungan dengan topik kita lupus pada saat ini. Okay. Tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa dokter. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah ya Tuhan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon agar kiranya penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Pada saat kami akan mendengar pesan-pesan sehubungan dengan bagaimana dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Ya Tuhan, topik kami pada saat ini yaitu sehubungan dengan lupus. Bantu kami agar mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan narasumber kami, Dr. Greg Supakoli yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menggunakannya dengan sepenuhnya agar kiranya ya Tuhan dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan tentunya menjadi berkat bagi kami semua pendengar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, terima kasih. Ya. Kita akan break sejenak ya dokter. Ya. Baik sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita Dr. Greg Supakoli. Sehubungan dengan topik kita lupus. Halo dokter, ya, ini halo. lupus nih ya, lupus. Ini lupus seperti apa dokter? Katanya autoimun, nah itu sebenarnya bagaimana juga dampaknya pada tubuh kita dokter? Ya, jadi memang topik hari ini cukup menarik ya, karena memang ternyata dalam kehidupan bermasyarakat, lupus ini juga merupakan salah satu penyakit kronik yang sudah banyak dijumpai pada masyarakat. Dan masyarakat perlu mengetahui bahwa lupus ini biasa kami katakan dalam istilah medis adalah Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Itu merupakan suatu penyakit autoimun yang tadi sudah Mem katakan ya. Jadi
Yang dimaksud dengan penyakit autoimun itu adalah suatu kondisi di mana imunitas tubuh atau pertahanan tubuh itu keliru dalam mengenali tubuh kita sendiri, bukan sebagai suatu daerah atau tempat yang harus dilindungi, tapi merupakan suatu kondisi di mana pertahanan tubuh sendiri menyerang akan sel dan jaringan tubuh sendiri. Sehingga pada kondisi-kondisi kedepannya akan muncul gejala-gejala tertentu sesuai dengan daerah atau sistem organ tubuh yang diserang oleh imunitas yang abnormal atau tidak normal tersebut. Oke, jadi dengan kata lain sistem kita ini yang harusnya membela kita jadinya melawan diri kita sendiri. Iya, Nah, benar sekali. apa beda lupus jenis autoimun sistem jenis lupus ini dengan jenis autoimun sistem lainnya, Dok? Ya, jadi memang salah satu penyakit kronik yang masuk dalam 3 besar yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu penyakit kronik yang disebabkan oleh karena infeksi, penyakit kronik yang disebabkan oleh karena keganasan, dan juga yang ketiga ini adalah autoimun. Jadi lupus ini yang paling banyak terkena pada masyarakat saat ini, terutama banyak sekali terjadi pada usia muda. Dan terutama terjadi pada perempuan lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Dan memang dibandingkan dengan penyakit autoimun lain, sebenarnya yang harus kita ketahui adalah lupus ini adalah gambaran umum. Dan lupus ini terdiri dari berbagai macam cabang. Ada berbagai macam cabang jenis daripada lupus atau penyakit autoimun itu sendiri. Tergantung daripada organ target mana yang kena. Kalau dia terkena di sistem saraf pusat, di otak kita, namanya adalah neuropsychiatric SLA, NPSLA, yang terkadang sering menyebabkan keluhan seperti kejang, gangguan kognitif, gangguan daya ingat, bisa juga kena di ginjal, yang kita sebut dengan nefritis lupus. Nah, terkadang ada juga penyakit-penyakit atau imbas daripada lupus itu sendiri. Misalnya terkena di kulit, terkena di kelenjar mukosa, di liur kita, ya, kemudian di paru-paru, di jantung. Itulah sebabnya mengapa lupus itu disebut sebagai a thousand faces, penyakit dengan 1000 wajah. Karena banyak sekali orang yang terkena lupus ini ternyata memiliki gejala dan keluhan yang berbeda-beda. Sehingga kita harus tahu bahwa ternyata lupus ini tidak mudah dikenali pada tahap-tahap awal. Nah, yang membedakan dia dengan penyakit lupus yang lain sebenarnya agak susah kita bedakan. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa ternyata pada tahap-tahap awal dan tergantung organ mana yang terkena, nah inilah yang akan membedakan dengan penyakit lupus yang lain. Dan terkadang banyak orang yang tidak memahami tentang gejala dan tanda klinis lupus. Sehingga kadangkala pada istilah orang saat ini ya mungkin hanya kecapean, mungkin hanya karena tidurnya tidak cukup, sehingga terkadang mungkin meremehkan atau mengindahkan akan keluhan-keluhan tersebut sampai penyakit tersebut sudah masuk pada tahap yang lebih lanjut. Seperti itu. Nah, secara umum nih gejala apa saja yang bisa terjadi pada saat kita sudah mulai memiliki gejala lupus ini? Ya, jadi memang sekali lagi yang harus kita ketahui bahwa semuanya tergantung daripada organ mana yang terkena. Karena setiap orang itu bervariasi. Tapi awalnya itu biasanya akan muncul dengan gejala konstitusional atau gejala awal. Misalnya demam berkepanjangan. Pada orang-orang tertentu, dia akan merasakan kok demam saya ini sudah 2 bulan, 3 bulan tidak turun-turun. Dari mana? Terus ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Terkadang pasien akan cepat capek, cepat lelah. Nah, dan itu pun terkadang diindahkan atau tidak diketahui oleh pasien bahwa ternyata ini mengarah ke suatu penyakit lupus. Nah, pada kondisi yang lanjut, karena ini merupakan satu penyakit kronik, maka kita harus melihat keterlibatan organ yang terkena. Misalnya, jika dia terkena pada kondisi keadaan gangguan ginjal, yang kita sering sebut dengan nefritis lupus. Nah, terkadang pasien akan datang dengan keluhan kok bengkak-bengkak badannya, kemudian kencingnya bisa saja muncul kemerahan, ya. Kemudian terkadang itu pasien mengalami peningkatan tekanan darah.
Nah, kalau di kulit biasanya akan muncul gangguan di kulit seperti muncul kemerahan atau lesi atau kelainan kulit yang tidak normal. Bisa di daerah wajah, bisa di daerah bagian tubuh yang lain, di badan misalnya atau di anggota gerak. Nah, tapi ada yang khas dari kelainan di kulit, yaitu ada yang namanya butterfly rash atau gambaran lesi atau kelainan di kulit yang biasanya terjadi di bagian wajah. Kita bisa lihat di layar ya. Nah, itu tampak seperti gambaran kupu-kupu di bagian wajah, kemerahan. Nah, di sini memang harus kita lihat bahwa ini salah satu yang khas. Kemudian bercak-bercak pada bagian kulit ya. Kemudian di bagian sendi-sendi. Jadi terkadang pasien akan mengira jangan-jangan saya asam urat karena sudah nyeri sendi. Dan terkadang ada perubahan daripada struktur sendi. Jadi terkadang mungkin saja pasien ini atau masyarakat yang terkena lupus susah menggenggam atau keterbatasan dalam anggota gerak karena sudah ada keterlibatan daripada sendi. Nah, artinya proses autoimun atau imun yang terbentuk sudah menyerang sendinya. Nah, pada kondisi lain bisa saja mengalami keterlibatan organ pada paru-paru sehingga terkadang mengalami nyeri dada, bisa muncul cairan di dalam paru-paru atau peradangan juga pada selaput jantung ya. Nah, kemudian dalam saluran cerna itu bisa terlibat juga, pasien kadang-kadang datang dengan keluhan mual-mual, muntah. Jadi memang yang perlu saudara ketahui bahwa memang kita harus menyadari kondisi-kondisi seperti ini sedini mungkin, apalagi untuk pasien-pasien usia muda. Karena memang presentasinya kebanyakan terjadi pada usia muda, usia 15 sampai 45 tahun itu yang paling banyak, dan terutama pada perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya. Nah, dokter, kenapa nih harusnya jadinya lebih ke wanita nih yang bisa memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena lupus ini, dokter? Ya, memang yang harus kita ketahui bahwa lupus ini secara umum penyebabnya belum diketahui. Tapi memang ada beberapa penelitian dan pendapat bahwa ada hubungan atau relasi antara genetik dan juga faktor lingkungan. Nah, kenapa perempuan lebih banyak? Karena memang ada teori antibody enhancing di mana estrogen atau hormon perempuan wanita pada masa masih produktif itu merupakan salah satu hormon yang bukan cuma berfungsi sebagai hormon seksual perempuan, tapi juga memiliki fungsi untuk melindungi dan menjaga imunitas tubuh, sehingga sangat berhubungan dengan imun, sel-sel pertahanan tubuh. Jadi pada saat terjadi proses tertentu, misalnya gaya hidup sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit lupus. Misalnya seseorang yang sering memakan daging olahan, sering memakan banyak goreng-gorengan, lemak yang berlebihan, dalam hal ini lemak tidak jenuh. Nah, bahan-bahan makanan jenis ini sering memicu terjadinya proses peradangan dalam tubuh karena zat-zat yang terkandung di dalamnya. Proses peradangan yang terjadi yang kemungkinan berinteraksi dengan sel estrogen pada perempuan, ya, hormon estrogen pada perempuan, hormon wanita, sehingga paling sering bisa saja terjadi perubahan di situ, sehingga terjadi perubahan antibodi yang tidak normal. Nah, antibodinya pun menjadi suatu proses autoimun karena apa? Ada interaksi antara antigen dan antibodi tubuh, sehingga dia bersatu dan jadilah suatu autoantibodi yang abnormal, sehingga autoantibodi tersebut yang salah melihat sasarannya. Sama contohnya kalau kita lihat ya TNI Polri kita saat ini, ya mungkin tidak membunuh teroris yang datang tapi menembak warga sipil sendiri atau teman sendiri. Istilah seperti itu. Ya, sehingga itu benar-benar sangat berbahaya dan merugikan warga ataupun saudara-saudara sekalian yang menderita lupus, sehingga sangat mempengaruhi kualitas hidup. Oke, dokter. Nah, tadi dokter bilang bisa terjadi ya di mana saja nih ya. Ada tidak bagian tubuh manusia ini yang tidak akan pernah terkena lupus? Ada tidak? Tidak ada atau jadi ada? memang keterlibatan organ-organ di seluruh tubuh bisa. Bisa ya. Karena memang keterlibatan yang terjadi pada proses autoimun ini adalah inti sel. Sedangkan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua ada sel. Dan semua sel rata-rata memiliki inti.
Dan rata-rata yang menyerang ini adalah autoimun ya. Autoimun sendiri yang menyerang sel tubuh. Dan sasaran mereka ini adalah asam nukleat yang terdapat pada nukleus atau inti sel seluruh tubuh. Jadi dalam satu sel, nah satu sel ini kan pembentuk tubuh. Nah semua rata-rata sel itu ada intinya. Dan intinya ini yang diserang oleh antibodi tersebut yang abnormal. Sehingga kebanyakan memang hampir seluruh sistem organ bisa terlibat. Tapi tergantung, setiap orang bervariasi. Tidak semua sistem organ akan terlibat. Tergantung pada pasien tersebut. Yang kenanya yang mana. Nah, seperti itu. Oke, dokter. Nah, apakah lupus ini bisa sembuh, dokter? Ya. Jadi memang sampai saat ini lupus dengan penyakit autoimun ini tidak bisa disembuhkan. Tapi memang terdapat modalitas ataupun terapi yang kita punyai saat ini untuk menekan proses autoimun yang terjadi. Sehingga pasien-pasien dengan autoimun bisa mengalami remisi atau perbaikan. Nah, sehingga dia bisa seperti orang normal pada biasanya. Nah, tapi itulah mengapa saya sangat menghimbau agar supaya pasien-pasien yang mulai merasakan gejala-gejala ke arah proses autoimun ataupun lupus melakukan deteksi secara dini. Karena jika kita melakukan deteksi secara dini, diketahui penyakitnya, kemudian kita terapi sebelum mengalami komplikasi atau kerusakan organ, maka kita bisa memperbaiki kualitas hidup. Apalagi yang kebanyakan yang kena kan usia produktif, yang memang masih muda. Sehingga pasien tersebut kebanyakan akan menjalani pengobatan dalam jangka waktu panjang. Bisa sampai seumur hidup. Tapi yang penting di terapi secara teratur dan pasien pun disiplin agar senantiasa kita bisa cegah dari komplikasi. Jadi jangan takut untuk masyarakat untuk melakukan pengobatan karena obatnya ada untuk menekan proses tersebut. Nah ini dokter katakan kan ini umurnya di muda ya, seperti itu. Harusnya muda itu harusnya lebih kuat bukannya? Imun sistemnya lebih kuat. Tapi kenapa jadi resiko lupus ini terjadi pada mereka yang berumur muda? Ya. Jadi memang yang saya sampaikan tadi memang berkaitan dengan faktor genetika dan lingkungan. Tapi kebanyakan ini karena berhubungan dengan hormon estrogen, faktor hormonal. Jadi memang selama ini yang saya temukan itu memang kasusnya terjadi pada perempuan. Di fasilitas pelayanan kesehatan yang saya praktek saat ini maupun sebelumnya memang sangat jarang sekali saya dapatkan yang laki-laki dengan penyakit autoimun. Saya pernah dapatkan sekali ada bapak-bapak dengan penyakit autoimun. Memang bisa, tapi jarang. Sangat jarang sekali. Kebanyakan memang perempuan. Mengapa terjadi sering pada usia muda? Karena pada usia muda, hormon estrogen masih diproduksi secara masif. Masih sangat banyak. Beda dengan orang yang sudah 40-an akhir, masuk ke dekade kelima, 50-an, di mana sudah masuk masa menopause. Di mana produksi hormon estrogennya sudah menurun sangat jauh. Sehingga hormon estrogen pada perempuan itu tidak bisa dilibatkan pada proses autoimun. Sehingga kebanyakan akan terjadi pada perempuan usia produktif. Nah, saya katakan ini bukan berarti bahwa usia 50 tahun ke atas tidak bisa. Bisa. Tapi kasusnya sangat relatif sedikit. Lebih banyak terjadi pada usia produktif. Kalau mulainya sudah di lewat umur produktif itu ya, itu sangat sedikit. Nah, untuk faktor resikonya, apakah hanya estrogen sendiri atau ada lagi faktor-faktor resiko lainnya, dokter? Memang faktor risiko lain, memang kebanyakan ya yang saya katakan tadi bahwa faktor hormonal pengaruhnya cukup tinggi. Tapi juga ternyata faktor-faktor lain berpengaruh juga, yaitu lifestyle, ya, gaya hidup tuh pengaruh sekali. Dengan mengingat bahwa saat ini akses untuk mendapatkan jenis makanan yang siap saji itu semakin banyak, jadi kebanyakan masyarakat akan menempuh jalur tersebut agar supaya bisa mendapatkan akses untuk makan minum. Nah, dan dalam kondisi instan karena kebanyakan yang mungkin sudah tidak sempat masak di rumah ya, jadi kebanyakan mungkin membeli ya di market ya ataupun di tempat-tempat tertentu yang memang sudah tersedia dengan mungkin daging-daging olahan ataupun bahan-bahan makanan daging-daging kaleng yang mungkin sudah diawetkan dalam jangka waktu bertahun-tahun dengan bahan-bahan kimia tertentu, itu sangat-sangat berisiko untuk mengubah sifat sel, apalagi faktor genetika. Sehingga sangat berpengaruh untuk merubah kondisi sel tersebut
dan respon tubuh bisa berubah, dalam hal ini proses antibodi tubuh. Jadi sangat berpengaruh ini lifestyle. Kemudian faktor pengaruh penggunaan obat-obatan tertentu. Jadi pada orang-orang kondisi tertentu bisa juga obat-obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang bisa juga mempengaruhi. Jadi memang untuk masyarakat yang memang ada keluhan-keluhan tertentu lebih baik sebenarnya berobat ya. Nah, jangan mengambil langkah sendiri, artinya self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri toh. Diduga-duga ya. Menduga, kemudian membeli obat A, B dan dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, ya mungkin keluhannya berkurang, tapi ya pada proses jangka panjang yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri, ya bisa saja terjadi perubahan sel yang tidak normal yang mengarah ke suatu proses autoimun. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian ya saya lupa lagi satu, proses infeksi. Proses infeksi kronik juga bisa menyebabkan terjadinya kejadian daripada penyakit autoimun. Misalnya infeksi TBC, contoh infeksi virus tertentu, hepatitis B, HIV, nah itu juga berkorelasi. Nah, terutama infeksi-infeksi berat. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami keadaan infeksi, jangan dibiarkan di rumah, ayo diterapi. Karena imbasnya bukan cuma penyakit infeksi itu tersebut, tapi bisa saja terjadi perubahan sel yang tidak normal ke arah selanjutnya yang mungkin ya tidak kita harapkan seperti itu. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan break sejenak dokter untuk sesi ini. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Baik, sahabat Live jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Greg Supakoli dalam topik lupus. Baik dokter, menyambung diskusi kita. Tadi dokter sempat sebutkan sehubungan dengan lupus ini adalah 1,000 faces. Wah ini banyak mukanya, ini buka dua aja katanya susah dihadapi apalagi banyak ya dokter. Ya. Oke baik. Nah untuk secara medis bagaimana kita dapat mendiagnosa lupus ini? Ya, jadi memang pada tahap-tahap awal dikarenakan target organ atau keluhan yang muncul ini melibatkan banyak sekali organ, jadi memang tiap orang akan muncul dengan gejala bervariasi. Apalagi biasanya pada tahap-tahap awal perkembangan penyakit, kebanyakan gejalanya sangat tidak spesifik. Misalnya hanya muncul demam yang sifatnya sumar-sumar, yang tidak terlalu tinggi, yang terkadang diindahkan oleh seseorang. Nah, ataupun cuma sakit-sakit badan, tapi orang pikir mungkin kelelahan lah. Nah, jadi memang penting sekali agar supaya kita mengetahui yang namanya saluri, pemeriksaan lupus sendiri. Ya. Nah, jadi saya sebut dengan saluri agar supaya minimal pada tahap awal masyarakat tahu keluhan-keluhan yang misalnya sering terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Keluhan yang muncul pada sistem muskuloskeletal atau pada otot maupun kulit ataupun rambut, misalnya sering rambut rontok dan berlebihan dibandingkan orang normal biasa, penurunan berat badan, demam yang berkepanjangan kemudian muncul kelainan di kulit seperti kemerahan di kulit, bersisik dan itu bisa mencakup bagian wajah dan bagian tubuh yang lain. Kemudian bisa nyeri-nyeri otot, nyeri sendi, perubahan bentuk sendi. Nah, itu jika terlibat di bagian sendi dan otot. Ya. Jika terlibat di otak, seseorang bisa kejang, bisa mengalami gangguan kognitif, daya konsentrasi, dan bisa muncul keluhan-keluhan psikosis seperti halusinasi, dan lain-lain. Kemudian jika melibatkan ginjal, pasien bisa muncul dengan bengkak di seluruh badan atau bengkak di kedua kaki, peningkatan tekanan darah, kencingnya berdarah Kemudian kalau di jantung bisa muncul seperti nyeri dada, sesak nafas Kalau di paru-paru juga seperti itu, sesak nafas, nyeri dada Atau saluran cerna bisa mual-mual, muntah.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, betapa banyaknya gejala yang bisa muncul dan bervariasi tergantung organ target yang terkena. Makanya dengan pemeriksaan saluri, ya, itu untuk setiap anggota masyarakat penting sekali. Dan untuk tenaga kesehatan juga penting sekali untuk mengetahui gejala-gejala yang tidak spesifik tersebut, ya. Nah, syukurlah di daerah kita ini, Sulawesi Utara, sudah ada beberapa senter fasilitas kesehatan yang sudah memiliki pemeriksaan untuk mendeteksi akan penyakit ini. Nah, pemeriksaan yang biasanya kita lakukan untuk mendeteksi akan penyakit ini yang disebut dengan ANATES, anti-nuclear antibody. Jadi ini adalah pemeriksaan darah yang biasanya kita pakai untuk mendeteksi tingkat atau titer antibodi tubuh, proses autoimun yang terjadi. Nanti dari patokan atau range tertentu yang mendiagnosa ini ke arah suatu proses autoimun dan gejala-gejala lain yang muncul, nah baru nanti kita akan tentukan kira-kira kalau memang dia positif penyakit lupus, kira-kira penyakit lupus yang mana yang dihadapi oleh pasien itu sendiri. Karena penyakit lupus ada beragam. Jadi kita harus tahu jenis lupus yang mana dan organ mana yang terlibat yang mengalami cedera atau kerusakan dikarenakan lupus tersebut pada orang tersebut atau pasien tersebut. Nah, saya kasih satu contoh. Ada ibu hamil ya yang ada yang mungkin berusaha, wanita usia muda yang mungkin berusaha untuk mendapatkan anak. Program kehamilan sudah 1 kali, 2 kali dia hamil sampai 3 kali, 4 kali selalu mengalami keguguran. Jadi harus berhati-hati pada perempuan yang mengalami atau mempunyai riwayat abortus atau keguguran berulang. Salah satunya bisa proses penyakit autoimun ini. Jadi jika kondisi ini terjadi harus hati-hati dan segera melakukan pemeriksaan dini agar supaya kita bisa mencegah karena terapinya ada. Agar supaya kita bisa menyelamatkan baik ibu maupun janin. Nah, itu salah satu contoh ya. Dan untuk pengobatannya itu sendiri, kan ini jenis-jenis tempat-tempatnya itu di mana aja beda-beda nih ya. Benar. Nah, apa saja opsi pengobatan yang tersedia? Ya, memang di fasilitas kesehatan tidak semua center itu ada terapi khusus spesifik untuk penyakit autoimun ini. Tapi syukurlah di daerah kita Sulawesi Utara, di center-center yang memang sudah maju ya, itu sudah memiliki terapinya. Jadi masyarakat di Sulawesi Utara jangan takut jika menghadapi atau mulai muncul keluhan-keluhan ini yang terkait dengan proses autoimun, segera lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Karena untuk mendiagnosa kita sudah memiliki parameter pemeriksaannya. Kalau mungkin dulu pada beberapa tahun silam itu memang harus dikirim ke luar kota, di center di ibu kota mungkin ya. Jadi memang terkadang memerlukan waktu sampai berminggu-minggu untuk hasilnya keluar. Tapi syukur saat ini di daerah kita sudah memiliki fasilitas untuk diagnosa dan terapinya ada. Jadi lebih bagus kita melakukan diagnosa maupun terapi sedini mungkin supaya kita bisa mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang terkait kerusakan organ dan yang pastilah bisa memperbaiki kualitas hidup seseorang seperti itu. Baik dokter. Nah, kalau penderita stres ini katanya jadi stres, katanya akan dapat memperburuk gejala dari lupus ini. Nah, kalau begitu, apa benar begitu? Kalau misalkan benar, itu sebenarnya apa penjelasan medis? Apa hubungannya sebenarnya ini stres sama penyakit lupus ini? Ya, jadi memang stres ini akan meningkatkan hormon stres tanda kutip dalam tubuh. Jadi memang seperti misalnya hormon kortisol, itu salah satu hormon stres juga yang dikeluarkan oleh tubuh yang mempengaruhi tekanan darah. Contohnya, tekanan darah bisa meningkat, stres pada organ-organ tubuh, misalnya di jantung, paru, sehingga bisa mempengaruhi kerja organ-organ tersebut yang terkait pada penyakit lupus, sehingga justru melemahkan sistem imun. Nah, jadi memang kondisi stres itu related atau sangat berhubungan. Apalagi stres juga akan bisa memicu terjadinya flare atau kekambuhan pada pasien-pasien yang sudah dengan lupus atau yang sudah menjalani terapi lupus. Nah, bukan hanya penghentian obat sepihak dari pasien, misalnya dia sudah bosan berobat, dia hentikan obat sendiri, bisa terjadi kekambuhan flare, tapi bisa juga faktor-faktor pencetus seperti yang disampaikan tadi oleh Mem, yaitu seperti misalnya stres psikis.
Nah, itu juga sangat mempengaruhi proses kekambuhan. Gitu. Baik dokter, dan apakah penyakit lupus ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental penderita, dokter? Ya, benar sekali. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu manifestasi atau keluhan ataupun organ target dari lupus ini adalah sistem saraf pusat. Sehingga penyakit yang diakibatkan oleh lupus yang mengenai sistem saraf pusat dinamakan neuropsikiatrik SLE, atau kami sebut di orang medis adalah NP-SLE. Sehingga orang-orang dengan lupus itu bisa sering mengalami keluhan psikiatrik, seperti misalnya terkadang gangguan kognitif, gangguan mood, terkadang gejala psikosis seperti misalnya halusinasi atau delusi. Delusi misalnya sering mendengar orang bisik padahal nggak ada, atau mencium bau-bau tertentu padahal nggak ada. Kemudian melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi ada. Nah, itu bisa saja muncul. Terkadang sampai keluhan berat misalnya kejang. Nah, jadi memang keluhan-keluhan psikiatrik bisa muncul pada orang-orang dengan lupus yang mengalami keterlibatan dengan sistem saraf pusat. Seperti itu. Oke dokter, jadi pada saat pasien stres bisa mempengaruhi juga mental, kesehatan mental. Pada saat kesehatan mental mereka terganggu, bisa mengganggu juga mental yang sehat ya. Akhirnya responsnya akan jadi tidak baik dan kembali lagi bikin tambah stres mereka yang terkena lupus. Dan memperburuk memperburukkan penyakitnya itu sendiri. Dengan kata lain dokter, dukungan apa sebenarnya yang tersedia untuk pasien dalam mengatasi aspek emosional mereka? Jadi kita tidak perlu khawatir karena penyakit lupus ini bukan penyakit menular. Bukan penyakit menular. Jadi bagi pasien-pasien yang sudah terkena atau terdiagnosa dengan lupus, di daerah kita ini sudah ada terapinya. Tapi yang penting kesadaran sedini mungkin untuk masyarakat untuk mendeteksi secara dini, mencegah komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup itu penting sekali. Karena jika kita sudah mengkonsumsi obat-obatan atau terapi untuk pasien-pasien yang dengan lupus, itu bisa kita masuk pada tahap remisi atau perbaikan, atau yang kita bilang lupusnya terkendali. Ya, kita bisa sama dengan orang sehat, tapi yang penting kita deteksi sedini mungkin agar supaya tidak terjadi komplikasi ke depannya seperti itu. Dan faktor lingkungan katanya tadi sempat dokter sebutkan juga penting dalam menjaga lupus ya, agar tidak gejalanya jadi lebih parah seperti ini. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat ini, peran kita jika kita berada di lingkungan dengan mereka yang memiliki penyakit atau lupus ini? Ya, jadi memang jika kita memiliki faktor risiko atau mungkin kita tinggal bersama dengan penderita-penderita yang dengan lupus, jadi mungkin kita bisa sharing dengan mereka. Apalagi kalau misalnya mereka sudah mengalami tahap pengobatan, agar supaya bisa kita kenali kira-kira awal mereka kena lupusnya gimana, terus kapan kita melakukan pemeriksaan agar supaya bisa dideteksi sedini mungkin, dan kira-kira apa tuh faktor-faktor risiko seperti lifestyle ya, gaya hidup ya, kemudian juga penggunaan obat-obatan yang digunakan secara tidak bijak, atau mungkin pada orang-orang yang beresiko, misalnya mungkin dia ada keturunan dengan keluarganya juga dengan penyakit lupus, ya itu memang harus diperhatikan ya, agar supaya pengenalan akan penyakit ini bisa lebih jelas, dan agar supaya kita bisa mendeteksinya sedini mungkin jika memang dirasakan bahwa dalam diri kita atau keluarga kita yang mungkin di sekitar lingkungan kita memiliki atau muncul gejala dan tanda klinis yang sudah disampaikan tadi, seperti itu. Oke, nah dokter, sebelum kita masuk ke mitos dan fakta, saya ingin minta apakah pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan ini untuk teman dan keluarga individu, mungkin tips ya, lebih disebut tips ya, untuk bagaimana agar kita memberikan dukungan yang benar-benar efektif bagi sahabat atau juga keluarga, anggota keluarga kita yang menderita lupus. Ya, jadi memang penting sekali untuk melakukan saluri pemeriksaan lupus sendiri. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengenali tanda-tanda lupus sedini mungkin. Tapi bukan berarti bahwa kita harus self-diagnose ya, atau kita mendiagnosa diri kita sendiri dan melakukan terapi diri sendiri. Artinya apa? Kita mengetahui tanda dan gejala yang biasanya muncul ataupun tidak normal pada diri kita, dan itu menjadi satu awareness atau kesadaran bagi diri kita bahwa, oh, saya sudah merasakan kira-kira ada 1-2 kondisi nih yang pernah mungkin dokter jelaskan atau saya ketahui dari media.
ayo lakukan pemeriksaan agar supaya memastikan ini benar mengarah ke suatu penyakit lupus atau tidak. Nah, setidaknya kita bisa mendeteksi sedini mungkin. Jika tidak ya syukur. Tapi kalau misalnya kita terdeteksi mengarah ke suatu penyakit lupus, nah kita bisa cepat untuk melakukan terapi sedini mungkin. Jadi untuk masyarakat yang memang ada gejala seperti ini atau berisiko untuk terkena penyakit lupus, ayo perbaiki pola hidup, lifestyle-nya diperbaiki, dan juga hidup sehat dengan cara apa? Memperhatikan diet dan gizi yang sesuai di tengah maraknya makanan-makanan maupun minuman instan yang ada saat ini, menjaga pola hidup sehat dengan cara apa? Meningkatkan juga aktivitas fisik. Karena olahraga atau aktivitas fisik sangat juga dianjurkan untuk pasien-pasien yang sudah menderita lupus. Bukan berarti sudah menderita lupus kemudian hanya tidur-tiduran, cuma istirahat. Tidak. Aktivitas seperti biasa itu sangat membantu untuk memperbaiki juga kondisi lupus. Karena memang ada terapi-terapi khusus terkait terapi non-farmakologis dalam hal ini. Makanannya, dietnya gimana, maupun aktivitas fisiknya gimana. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi juga selain terapi dengan menggunakan medikamentosa atau obat-obatan yang memang sesuai dengan penyebab penyakit autoimun itu sendiri. Seperti itu. Oke, untuk jenis olahraga dokter sebut tadi, apa olahraga yang baik ini untuk penderita lupus? Ya, memang kita harus lihat tergantung dari stadium daripada lupus itu sendiri. Karena memang ada keadaan yang ringan, moderate, atau sedang, atau bahkan berat ya. Jadi intensitasnya tergantung dari pasien, kondisi pasien itu sendiri. Jadi memang yang kami anjurkan adalah misalnya jalan pagi atau jalan sore, kemudian aerobik tapi dengan intensitas yang ringan. Misalnya boleh jogging, bersepeda ya. Kemudian berenang, nah itu bagus sekali untuk proses perbaikan daripada bagian-bagian tubuh yang mengalami proses peradangan akibat penyakit autoimun. Jadi bukan berarti bahwa orang dengan penyakit autoimun hanya dianjurkan untuk istirahat. Istirahat setuju untuk pasien-pasien yang sementara dalam kondisi kekambuhan ataupun kondisi akut yang memang perlu perawatan rumah sakit atau memang dalam kondisi lemah. Tapi pada orang-orang yang sudah terkendali dengan obat-obatan atau dalam kondisi tenang, nah itu kita anjurkan tetap melakukan aktivitas fisik ataupun terapi jasmani, dalam hal ini melakukan olahraga dengan intensitas ringan yang sedang sesuai anjuran daripada dokter yang melakukan perawatan. Seperti itu. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta. Ini singkat saja, mitos atau fakta. Sekalian penekanan ya dokter ya. Baik. Mitos atau fakta yang pertama, lupus bersifat menular. Tidak. Tidak. Berarti sifatnya mitos ya. Mitos. Baik. Kemudian yang kedua, penyakit lupus tidak dapat disembuhkan. Ya, penyakit lupus itu fakta ya. Penyakit lupus tidak dapat disembuhkan. Tapi kita bisa mengendalikan dan menekan proses autoimun yang terjadi sehingga bisa terkontrol dan pasien itu bisa sama seperti orang normal seperti biasanya. Yang penting kita melakukan deteksi dini dan melakukan terapi sedini mungkin. Karena pada kondisi-kondisi proses yang sudah lanjut, yang sudah mengakibatkan kerusakan organ ataupun kecacatan, itu terkadang untuk melakukan aktivitas itu sudah susah, sehingga mempengaruhi quality of life, kualitas hidup daripada pasien itu sendiri. Jadi tidak usah takut karena terapinya untuk mengendalikan dan bisa mencapai remisi daripada penyakit itu sendiri, itu ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu good news ya. Ya, good news. Benar sekali. Baik, mitos fakta yang terakhir yaitu lupus lebih umum terjadi pada wanita di usia subur. Ya, benar sekali. Memang presentasinya cukup tinggi. Ya, terkadang pada beberapa presentasi itu bisa sampai 9,5 banding 1, ada yang bahkan 15,4 banding 1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi presentasi pada perempuan itu memang jauh lebih tinggi. Ternyata ada keterlibatan daripada hormon estrogen perempuan yang menyebabkan perempuan usia produktif lebih rentan untuk terkena penyakit autoimun, dalam hal ini lupus itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya sudah sangat jelas tentunya. Nah, kita akan segera tutup diskusi kita, tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter sedikit berikan closing statement apa saja yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian. Ya. Jadi dengan pengetahuan kita terkait dengan lupus itu sendiri, mari kita lakukan saluri atau pemeriksaan lupus sendiri pada pasien-pasien atau anggota masyarakat yang beresiko
Benar. atau memiliki gaya hidup yang kurang baik, atau memiliki keturunan dengan penyakit lupus. Sehingga pada tahap-tahap awal kita bisa melakukan deteksi sedini mungkin, mencegah komplikasi dan melakukan terapi sedini mungkin agar senantiasa tidak terjadi komplikasi. Dan setidaknya pada pasien-pasien yang mengalaminya pada usia produktif, kita bisa menjaga kualitas hidup agar supaya bisa melakukan aktivitas karena masa hidup masih panjang. Benar. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas diagnostik atau penegakan diagnosa dan juga terapi yang sudah ada di daerah kita ini, jadi jangan takut untuk melakukan deteksi dini. Kita deteksi sedini mungkin, kita bisa melakukan pencegahan lebih cepat, lebih baik, dan terapi sesuai dengan sumber penyebab. Ya. Iya, benar sekali. Terima kasih dokter untuk pesan-pesannya penting untuk kita lakukan itu ya. Benar sekali. Baik, kita harus kerjasama juga sesama kita ya untuk saling mengetahui bagaimana itu sebenarnya lupus dan kita cegah sama-sama ya. Betul. Baik dokter, kita akan segera tutup diskusi kita. Bisa saya minta dokter untuk tutup kita di dalam doa? Bisa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan dan penjagaan Engkau bagi kami sehingga kami boleh melakukan dialog tentang kesehatan terkait lupus dan kami boleh berdiskusi dan sharing bersama dengan masyarakat agar senantiasa kami diberikan lagi pengetahuan bagaimana untuk mengetahui penyakit lupus ini maupun juga penyakit yang lainnya yang terkait dengan kondisi saat ini agar senantiasa deteksi secara dini dan pengobatan dan pencegahan itu bisa kami terapkan sedini mungkin sehingga kedepannya kami bisa mempertahankan kualitas hidup yang baik dan bisa mencegah dari berbagai macam komplikasi ataupun penyakit yang terkait dengan lupus ini. Berkati kami semua agar senantiasa dalam kedepannya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh kegiatan dan aktivitas kami ke depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Dr. Greg ya yang sudah bersama-sama kami, sudah bersedia menjadi narasumber kami untuk membagikan ilmunya dengan sangat jelas tadi untuk kita semua. Tentunya sahabat live sudah banyak belajar dokter. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live hingga di penghujung episode ini. Dan jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Salam sehat.